Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, mata kuliah Multimedia Pembelajaran Fisika dengan dosen pengampu Ibu Almira Eka Damayanti MPD. Anggota dari kelompok 4 yaitu yang pertama ada Anggun Veronica, yang kedua ada Eka Yunita Romadona, yang ketiga ada Lia Febriana Putri, yang keempat ada saya sendiri, Rantika, dan yang kelima ada Sazar Zainur Diansah. Kami dari jurusan Pendidikan Fisika kelas 4C. Nah, ini dia foto-foto dari kami, anggota dari kelompok 4. Kami melakukan video presentasi ini guna memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Multimedia Pembelajaran Fisika. Baik, di sini kami akan membahas yang pertama ada judul, yang kedua ada tujuan dikembangkannya media, selanjutnya bentuk media, selanjutnya langkah-langkah pembuatan media secara singkatnya, kemudian manfaat media, kemudian kelebihan dan kekurangan media, selanjutnya penerapan media, dan yang terakhir kendala saat pembuatan media. Baik, langsung saja untuk penjelasannya. Untuk pemateri pertama, dipersilahkan. Saya Sazar Zainur Diansah, NPM 1911090145 dari Fisika 4C. Sebagai pemateri pertama, judul program media pembelajaran yang kami buat yaitu pengembangan media pembelajaran video animasi berbasis Powtoon pada materi besaran dan satuan yang ditujukan untuk SMA kelas 10. Powtoon sendiri adalah layanan online yang berbasis web yang memungkinkan penggunanya untuk membuat sebuah presentasi, yang mana Powtoon ini memiliki fitur animasi yang sangat menarik, di antaranya animasi tulisan tangan, animasi kartun, dan efek-efek yang menarik yang lainnya. Tujuan dikembangkannya media pembelajaran berbasis Powtoon. Di tengah masa pandemi sekarang ini, sangat sekali diperlukan media pembelajaran yang inovatif dan menarik agar memudahkan siswa untuk mencerna materi yang telah diberikan. Selain itu, memudahkan pengajar juga dalam menyampaikan materi. Dan salah satu media pembelajarannya ya Powtoon ini, di mana dengan Powtoon ini memudahkan pengajar memberikan paparan video materi pembelajaran yang sangat menarik. Kemudian hasil dari video pembelajaran ini sangat interaktif sehingga dapat menarik siswa didik untuk memperhatikan materi yang telah dijelaskan dalam video. Selain itu, dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan menjadikan proses belajar mengajar tidak monoton. Bentuk media. Bentuk media dari media pembelajaran berbasis Powtoon ini berbentuk video animasi yang dilengkapi dengan audio dan visual yang meliputi gambar-gambar kartun serta template video yang sangat menarik, sehingga tidak monoton, dan harapannya peserta didik tetap semangat dalam belajar walaupun di tengah masa pandemi sekarang ini. Sekian penjelasan dari saya. Nama saya Anggun Veronica dengan NPM 1911090012. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pembuatan media. Dalam hal ini adalah pembuatan media video Powtoon. Oke, jadi media pembelajaran Powtoon merupakan layanan online untuk membuat sebuah paparan yang memiliki fitur animasi yang sangat menarik, di antaranya animasi tulisan tangan, animasi kartun, dan efek transisi yang lebih hidup, serta pengaturan timeline yang sangat mudah. Berikut adalah langkah-langkah dalam pembuatan video Powtoon. Langkah yang pertama yaitu buka laptop atau PC kalian, lalu nyalakan. Pastikan laptop atau Android kalian itu memiliki koneksi yang kuat karena dalam pembuatan video Powtoon ini memerlukan koneksi yang sangat kuat. Lalu buka jendela internet pada laptop atau Android kalian. Kalian bisa menggunakan Mozilla Firefox jika di laptop atau Chrome. Di HP juga bisa pakai Chrome atau Google yang tersedia. Langkah yang kedua, kita masuk ke Google, terus kita klik di situ,
Powtoon online atau dengan link yang sudah tertera, yaitu https://www.powtoon.com. Selanjutnya langkah yang ketiga yaitu ketika kita udah klik Powtoon online atau dengan link yang tadi, nah bakal muncul Powtoon. Nah, kita klik aja di situ. Setelah kita masuk, kemudian muncul tampilan seperti itu. Lalu kita klik Start Now. Terus langkah yang selanjutnya yaitu langkah yang keempat. Setelah kita masuk ke Powtoon dan Start Now, di situ kita bakal diarahkan untuk login ketika kita sudah mempunyai akun, dan untuk sit up untuk yang belum punya akun. Jadi kalau misalnya kita belum punya akun, kita bisa mendaftar dengan Google, Facebook, atau email yang sudah kita punyai. Selanjutnya, langkah yang kelima, ketika kita sudah mendapatkan akun atau sign up, nah kita masuk ke halaman utama. Nah, di halaman utama itu seperti itu ya pada langkah yang kelima. Nah, di situ kayak ada hai buat akun kita, misalnya hai Anggun gitu. Di situ. Setelah kita klik Start Now, di situ di pojok kiri ada 3 pilihan, ada templates, blank yang terakhir. Nah, templates itu kalau kita klik di situ sudah tersedia template untuk membuat video yang sudah disediakan, yang sudah jadi. Jadi kita tinggal klik-klik saja untuk mengisi seperti tulisan, materi dan lain-lain. Nah, kalau jika kita mau bikin template sendiri, kita klik blank. Langkah yang ketujuh yaitu setelah kita klik laman blank pada Powtoon, nah itu nanti bakal muncul seperti kertas kosong. Jadi di situ nanti kita bisa menambahkan teks atau menambahkan background. Di situ sudah ada pilihannya yang berderet ke bawah garis warna hitam itu ada teks, background dan lain-lain di situ. Terus langkah yang ke-8 untuk menambahkan slide. Nah, jadi untuk menambahkan slide itu kita klik aja tanda plus di bawah blank kosong itu. Seperti biasanya kita membuat PPT. Jadi kalau misalnya kita menggunakan langkah yang blank, itu kita diarahkan untuk membuat animasi sendiri. Selanjutnya langkah yang ke-9 yaitu untuk mengatur durasi waktu pada slide. Kalian bisa klik tambah untuk menambah durasi waktu dan kurang untuk mengurangi durasi waktu yang seperti ditunjukkan pada gambar pada langkah 9 itu ya. Selanjutnya langkah yang 10, jika kita sudah mengisi setiap slide-nya dengan background-background yang sudah disediakan di situ atau membuat sendiri. Nah, langkah yang ke-10 yaitu jika kita sudah selesai dalam membuat video, klik save pada bagian kanan atas, maka video kalian akan sudah tersimpan dalam akun kita. Baik, jadi untuk video yang sudah di-save di akun kita, selanjutnya langkah yang ke-11, kita bisa pilih export untuk membagikan video animasi yang sudah kita buat itu, seperti untuk menguploadnya ke YouTube. Nah, jadi untuk video Powtoon ini merupakan aplikasinya tuh aplikasi yang berbayar. Nah, bagi kita yang punya akun baru itu, kita dikasih free 4 hari untuk mengakses semua animasi yang pro yang ada di Powtoon itu. Nah, kalau misalnya kita udah lebih dari 4 hari, kita belum selesai mengedit, maka kalau kita mau download MP4-nya itu kita harus bayar. Nah, jadi kalau misalnya kita mau gratis, jadi di-share aja ke YouTube. Langsung ke langkah yang ke-12. Karena berhubung dalam video kami ini pengerjaannya lebih dari 4 hari, maka kami tidak bisa mendownload MP4-nya, jadi kami langsung upload saja ke YouTube. Langsung masuk ke langkah ke-12 itu, kita masuk ke akun YouTube dan di-upload videonya ke YouTube. Selanjutnya, langkah yang ke-13 yaitu kita menuliskan judul yang mau kita tulis dalam video tersebut di dalam YouTube. Nah, terus langkah ke-14-nya kita upload saja seperti biasa di YouTube sampai menunggu prosesnya berhasil. Sekian merupakan langkah-langkah singkat dari pembuatan media video animasi berbasis Powtoon online. Baik, saya Lepe Briana Putri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat dari media Powtoon. Manfaatnya ialah membantu meningkatkan ketuntasan tugas individu maupun kelompok. Karena media Powtoon ini sangat lengkap dan dapat membantu pembelajaran dengan video animasinya, jadi kemungkinan dapat membantu meningkatkan ketuntasan tugas individu maupun kelompok. Kemudian
membantu meningkatkan kesesuaian aktivitas guru dan siswa didik. Maksudnya, antara guru dan siswa didik ini dapat memberikan feedback seperti guru memberi materi melalui Pauton, kemudian siswa mungkin akan lebih tertarik untuk belajar. Lalu selanjutnya, meningkatkan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran. Jadi, dengan menggunakan Pauton, guru akan lebih bisa mengolah keterampilan dan kreativitasnya dalam memberikan materi, serta pembelajaran yang dilakukan menjadi lebih menarik dan mudah dipahami. Secara umum, kegunaan media pembelajaran Pauton diantaranya, yang pertama, menimbulkan kegairahan belajar. Dengan kata lain, karena media Pauton ini menarik dan banyak fitur animasi, menjadikan siswa lebih semangat untuk belajar. Yang kedua, memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara anak didik dengan lingkungan. Jadi misal, guru memberikan tugas melalui media Pauton dan tugasnya adalah berhubungan dengan lingkungan. Jadi secara tidak langsung, media ini memungkinkan siswa untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Kemudian yang ketiga, memungkinkan anak didik belajar mandiri menurut kemampuan dan minatnya. Jadi karena menariknya media Pauton ini mungkin akan membuat siswa ingin mempelajari lebih jauh tentang suatu materi dan lebih berminat untuk belajar. Kemudian yang keempat, menimbulkan persepsi yang sama, yaitu media Pauton ini cocok digunakan untuk media pembelajaran, terutama untuk tingkatan sekolah dasar dan menengah, yang mana dalam Pauton banyak sekali animasi yang dapat digunakan, seperti menyisipkan audio, gambar, video, dan template yang menarik. Selanjutnya yaitu kelebihan dari media Pauton. Yang pertama, interaktif. Karena dalam media Pauton kita bisa menyajikan teks, gambar bergerak atau animasi, video serta audio, media Pauton ini disebut interaktif. Kemudian yang kedua, penggunaannya praktis. Karena Pauton ini adalah aplikasi online atau berbasis web, jadi penggunaannya tidak perlu di-download terlebih dahulu. Cukup kita buka link saja, kemudian penggunaannya akan praktis jika kita sebelum menggunakan kita pelajari terlebih dahulu tentang media Pauton ini. Kemudian yang ketiga, lebih variatif. Variatif itu berarti bervariasi ya. Jadi, karena media pembelajaran ini interaktif, maka menjadi lebih variatif. Yang keempat, dapat memberikan feedback, yaitu menariknya materi pelajaran yang dipaparkan yang membuat proses belajar tidak monoton. Kemudian yang kelima, kolaboratif. Kolaboratif ini artinya bersama atau berkelompok. Jadi Pauton ini dapat digunakan dalam kelompok besar ya. Kemudian yang keenam, memiliki animasi yang menarik. Yang ketujuh, memotivasi pengguna untuk lebih kreatif lagi. Dan yang terakhir, dapat digunakan dalam kelompok besar atau kolaboratif tadi. Kemudian jika ada kelebihan, maka berikut kekurangan dari media Pauton. Yang pertama, ketergantungan pada ketersediaan dukungan sarana teknologi. Karena Pauton ini bisa digunakan menggunakan PC atau laptop, maka media ini sangat bergantung pada sarana teknologi. Yang kedua, menyesuaikan dengan sistem dan kondisi yang ada. Jadi, kalau tidak ada laptop dan sinyal tidak memadai, maka akan sangat sulit mengoperasikan Pauton ini. Yang ketiga, membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang profesional untuk mengoperasikannya. Kemudian yang terakhir, mengurangi kreativitas dan invasi dari jenis media pembelajaran lainnya. Invasi ini berarti kekuatan atau dapat diartikan kemenarikan. Jadi kemenarikan dari media lain itu akan berkurang karena media pembelajaran Pauton ini cukup menarik dan lengkap. Penerapan media Pauton. Penerapan aplikasi video animasi Pauton dapat meningkatkan minat belajar siswa yang terlihat dari perilaku siswa, seperti siswa lebih aktif dalam memperhatikan penjelasan guru, siswa lebih aktif menggunakan media dan alat peraga, rasa ingin tahu dan keberanian siswa untuk bertanya semakin meningkat, serta minat untuk mengerjakan tugas-tugas yang meningkat. Media Pauton telah banyak digunakan sebelumnya. Berdasarkan hasil penerapannya, Pauton memberikan dampak positif bagi proses pembelajaran serta minat belajar siswa, sehingga bisa disimpulkan bahwa video animasi Pauton ini efektif untuk digunakan sebagai media pembelajaran.
kendala yang dialami. Adapun kendala yang dialami saat proses pembuatan media pembelajaran menggunakan Powtoon ini yaitu yang pertama, proses pembuatannya harus terhubung ke internet dengan jaringan yang cukup stabil. Jika internet down, maka akan blank dan harus mengulang dari awal. Yang kedua, pembuatan media pembelajaran menggunakan Powtoon ini memerlukan waktu yang lama. Karena banyak seperti kendala lemah jaringan yang membuat loading semakin lama. Yang ketiga, dia memerlukan kemahiran untuk membuat dan menggunakannya. Dalam memahami, untuk membuat video Powtoon memerlukan banyak waktu, sehingga akan mudah jika sudah paham. Adapun solusi yang tepat untuk mengatasi kendala-kendala tersebut diantaranya itu yang pertama, mencari jaringan sebaik-baiknya atau stabil, sehingga dalam proses pembuatan tidak ada atau minimalisir adanya kendala jaringan yang memperhambat pembuatan video Powtoon tersebut. Yang kedua, melatih diri dengan setiap hari belajar menggunakan video dengan Powtoon online dapat membantu kemahiran sehingga dalam proses pembuatan juga tidak memerlukan waktu yang sangat lama. Yang ketiga, dia menyiapkan perkakas dan isi berupa laptop atau komputer dan materi-materi yang akan dibuat. Sekian, terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.